Selamat pagi peserta kelas komposisi dua dimensional. Perkenalkan, nama saya Komang Wahyu Sukayasa. Saya akan menjadi pengajar kelas ini selama 1 semester ke depan. Nah, di pagi ini kita akan mulai mengenal hal-hal yang paling sederhana dalam pengerjaan tugas-tugas komposisi dua dimensional ke depan. Kita mulai dengan alat yang paling sederhana, yaitu pensil. Untuk jenis pensil, kita akan memilih jenis pensil mekanik, karena pensil mekanik memiliki ujung yang runcing dan hasil garis yang tegas. Sebenarnya pensil mekanik juga bisa diganti dengan pensil kayu atau pensil standar lainnya, dengan catatan harus didaur dengan jadi runcing. Kemudian alat bahan kedua adalah drawing pen. Drawing pen digunakan untuk memberi penegasan dari hasil pensil mekanik yang telah dibuat. Hal ketiga adalah spidol kecil. Spidol kecil digunakan untuk memberi atau memblok area yang akan digelapkan, yang untuk area yang tidak terlalu besar. Kemudian keempat adalah spidol besar. Spidol besar digunakan untuk memblok area yang besar, sehingga mempercepat pengerjaan. Alat kelima adalah penggaris. Penggaris standar seperti ini lebih fleksibel karena bisa digerakkan vertikal dan horizontal dan mudah ditemui. Kemudian alat terakhir adalah mal penggaris. Penggaris mal ini sifatnya boleh ada, boleh tidak. Bila mudah dijumpai di tempat masing-masing, silahkan menyediakannya. Bila tidak diwajibkan. Pensil mal ini gunanya adalah membantu mempercepat proses pengerjaan karena sudah ada patokan-patokan ukuran yang berbeda-beda, sehingga kita bisa lebih cepat mengerjakan objek yang akan kita kerjakan nanti. Prinsip pertama yaitu overlap. Kita mulai dengan bagaimana prinsip ini diterapkan. Kita akan mulai menggambar satu bangun pertama yang kita sebut bangun A. Kemudian ini berikut adalah bangun B. Pada komposisi nanti, bangun A dan bangun B ini akan berbenturan seperti berikut. Prinsip overlap adalah bangun A dan bangun B yang berbenturan akan menghasilkan irisan. Irisan berikut yang disebut dengan overlap. Overlap dibedakan dengan perbedaan warna. Apabila bangun A berwarna hitam dan bangun B berwarna hitam, maka overlap ini akan berwarna putih. Tahapan selanjutnya adalah mengkomposisi. Bila tadi contoh sebelumnya ada hanya 2 objek, maka pada tahap komposisi disesuaikan dengan namanya, maka komposisi adalah gabungan dari atau susunan dari beberapa objek atau lebih dari 2 objek. Nah, seperti gambar berikut. Saya sudah mencoba membuatkan ilustrasi sederhana tentang komposisi objek geometris, persegi dan persegi panjang. Nah, bila kita memakai prinsip overlap tadi, maka kita harus menentukan dahulu mana bagian hitam dan mana bagian putih. Akan agak sedikit menimbulkan kesulitan apabila bangunnya ada banyak. Salah satu cara paling mudah adalah dengan memberi tanda huruf pada objek. Nah, pada prinsipnya adalah bangun yang ada di sebelah atau bersebelahan dengan background warnanya adalah hitam, contohnya. Kemudian bangun ini beririsan dengan bangun ini, maka ini hitam dan ini putih. Bangun ini beririsan dengan bangun ini hitam dan ini putih. Kemudian bangun ini beririsan dengan ini, maka ini akan jadi hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih, putih, hitam, hitam.
berikut adalah hasil akhir sebuah sketsa. Untuk mencapai hasil akhir yang baik, diperlukan penerapan prinsip-prinsip dasar desain dan komposisi. Pada karya berikut, prinsip-prinsip komposisi yang dipakai adalah dominasi atau yang sering disebut dengan focal point, proporsi, irama, dan keseimbangan. Demikian materi pembelajaran kita hari ini tentang prinsip dasar pembuatan sketsa komposisi dua dimensional. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih.